Ada kisah dari Sumatera, tepatnya di Gunung Air Sihotang, tentang seorang pendaki yang pernah melakukan perjanjian sakral di sana. Perjanjiannya sangat mengerikan. Jika ia ingin kembali hidup, maka harus ada syarat pertukaran 77 ekor ayam dan sehelai kain kafan. Minta tolonglah bu, jangan yang itulah, bilang kan. Terus dia ajak bernego lagi tuh sama yang kesurupan ini. Terus nenek ini bilang, ada gantinya 77 ekor ayam sama satu kain kafan. 77 ekor ayam? Iya, 77 ekor ayam putih katanya. Sama satu kain kafan. Dan tidak hanya itu saja. Emang ada berapa syarat, aku bilang kan. Jadi dia itu minta 3 syarat. Yang pertama itu bersihkan rumahnya. Yang kedua itu kami disuruh turun, terus jangan ada satu orang pun yang naik gunung ini lagi. Oh. Nah, yang ketiga itu, ini nih yang paling parah nih. Dia minta tumbal. Minta tumbal? Iya, minta tumbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Menuju 1 juta subscriber. Di malam kali ini kita udah menghadirkan narasumber yang gokil banget nih ceritanya. Seorang backpacker asal Medan yang sempat berpetualang ke seluruh Indonesia. Untuk lebih jelasnya, langsung aja nih gue sapa narasumbernya di malam kali ini. Selamat malam Bang Ferry Backpacker. Selamat malam Bang. Apa kabar nih Bang? Aman, baik, sehat. Aman, sehat Bang ya? Wah, sehat, dari Medan, beneran Bang? Lo asli Medan Bang? Asli Medan Bang, Sumatera Utara. Wah, bisa sampai kemari loh. Gimana itu ceritanya Bang? Panjang pokoknya ya? Woi, panjang banget nih ceritanya. Panjang banget nih, dan ada salah satu momen yang dimana pada saat itu lu sempet ngebuka salah satu jalur di gunung. Kalau boleh tahu gunung apa tuh Bang namanya? Nah, jadi nama gunung itu Aik Sihotang. Aik Sihotang? Ya, Aik Sihotang. Itu terletak di sisi selatannya Gunung Sibuatan. Oke. Nah, jadi gunung tertinggi nomor 1 di Sumatera Utara itu Gunung Sibuatan. Oke. Nah, kemarin kami mau melakukan ekspedisi ke Gunung Aik Sihotang ini. Kami penasaran nih berapa tingginya. Setelah kami telusurin, ternyata itu di atasnya Gunung Sibuatan. Lebih tinggi Gunung Lebih tinggi dari Gunung Sibuatan. Oke. Dan itu bakal jadi gunung nomor 1 di Sumatera Utara. Tertinggi ya? Tertinggi. Tapi gagal. Gagal. Ya. Ada sih satu insiden yang ceritanya panjang banget. Itu sampai ke mistis-mistis, sampai minta tumbal. Oh, oke. Untuk lebih lengkapnya nanti bakalan diceritain aja kali Bang ya, tentang pendakiannya pada saat itu. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya nih, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari besok pagi. Dan bagi teman-teman semua nih yang pengen menjadi narasumber di besok pagi, kalian bisa langsung aja nih kunjungi di nomor WhatsApp yang ada di bawah sini. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Urukannya jika tidak siap. Gimana Bang awal mula ceritanya tuh? Nah, jadi gini, di Sumatera Utara itu kan ada tuh namanya Gunung Sibuatan. Itu katanya puncaknya tertinggi di Sumatera Utara. Oh. Nah, kebetulan aku kan pendaki. Itu Gunung Sibuatan itu sebenarnya Bukit Barisan. Nah, jadi aku ada berniat sama komunitas. Nama komunitasnya itu Katulistiwa. Katulistiwa? Pengen mau buka jalur baru. Nah, jadi sebelum itu ada tuh nama daerahnya, itu merek di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Oh. Itu masih di kawasan Gunung Sibuatan, masih di Bukit Barisan itu. Iya. Pembukaan itu ada berjumlah 6 orang. Ya sebelumnya minta izin dulu lah sama warga kan, sama juru kuncinya gitu. Nah juru kunci itu kayak mau melakukan ritual lah untuk izin. Apalagi itu kan hutan-hutan belantara kan. Kami biasanya ya masih percaya lah sama hal kayak itu. Izin dulu tuh sama siapa tahu ada penghuninya gitu kan.
Ya dia melakukan ritual kemarin, melakukan persembahan juga. Nah setelah itu besoknya kami melakukan pembukaan jalur. Kemarin total ada 7 orang juga. Kami 6 orang satu komunitas, 1 orang itu warga sekitar. Oh, warlocknya ikut Ya juga warlocknya berarti? ikut lagi, tapi bukan juru kuncinya. Oke, orang biasa ya? Orang biasa. Oke. Kemarin kami buka jalur itu kayaknya ada sebulan. Pembukaan jalur itu, ya, pembukaan jalur itu ada sebulan. Nah, uniknya itu ternyata itu ketinggiannya lebih dari Gunung Sibuatan. Puncaknya gunung ini? Iya, padahal niatnya kami itu mau buka jalur via mau ke Sibuatan. Oh. Via barunya. Oke, awalnya tuh ya? Iya, awalnya. Kalau Gunung Sibuatan kan 2457. Nah, waktu kami cek kemarin ketinggiannya 2552. Nah, jadi maka karena itu fix ini bakal jadi gunung tertinggi di Sumatera Utara. Gunung Sibuatan jadi nomor 2. Jadi itu kami mau jadikan gunung itu gunung tertinggi nomor 1. Atapnya Sumatera Utara. Yeah. Setelah peresmian itu kami turun. Nah biasanya kan kalau gunung baru itu kan ya harus dipasarkan lah ya. Harus disebarkan ke teman-teman yang lain. Sebelum itu kan aku pulang itu. Kami kemarin anggotanya ada 17 orang komunitas. Jadi kemarin kami buat mau melakukan ekspedisi ke situ semuanya. Untuk mau ya pendaki pertama ke sana, 17 orang itu satu kampung, satu komunitas. Pendaki pertama ke sana. Untuk mau mengenalkan jalur ini ke luar sosmed gitu ya? Ya, Oke. memperkenalkan lah sama orang-orang. Nah, jadi 17 orang kemarin kami berangkat, ya dari sinilah ceritanya bermulai. 17 orang. Kemarin kami naik 5 cewek, 12 cowok. Nah, awal sampai itu kami sore. Jadi malamnya kami kemarin pasang tenda di sekitaran rumah warga lokal. Pasang tenda. Nah, waktu malam itu gimana ya? Itu biasanya kami kalau nongkrong itu biasanya hidupkan api unggun sama minum-minum. Minum tuak biasanya orang Batak. Oke. Iya, minum tuak kan. Sudah tradisi seperti itu ya? Tradisi di sana. Jadi ada yang mabuk, ada yang enggak. Ya awalnya aku mikirnya hal biasa lah kalau minum-minum gitu kan. Ya udah nggak apa-apa gitu. Nah besok paginya kemarin kami mau melakukan pendakian. Seperti biasa aku posisi paling belakang, teman-teman kusuruh duluan naik gitu kan. Jadi bang sebelumnya di kami orang Batak itu masih dipercayai karunia. Karunia? Iya. Ada yang bisa melihat, ada yang bisa menyembuhkan, ada yang bisa yang menerawang, ada yang bisa meramal, sama satu lagi itu penjaga. Oh. Nah jadi sebelumnya aku punya cewek, dia itu bisa menerawang, bisa melihat kejadian lah yang sebenarnya gitu, sama bisa melihat juga kan. Terus aku dikaruniakan penjaga. Ada yang jaga aku, nenek sama kakekku. Makanya aku aman-aman aja, mau kemana pun aman-aman aja. Selama pendakian mulai dari bawah sampai pos 1 itu kemarin cewekku bilang, itu teman-teman kayaknya di depan ada masalah katanya. Oke. Jadi aku bergegas itu ngecek teman-teman. Pas di pos 1 memang benar sih. Nyata itu, temanku kayak kesurupan. Bukan kesurupan sih, kayak diganggu gitu katanya. Oke. Nah, jadi itu yang bermasalah itu cewek. Dia itu kayak muntah-muntah gitu. Muntah-muntah kayak bilang, perasaanku gak enak, perasaanku gak enak. Nah, jadi ya kami tenangkan dulu lah. Ya kami masih berpikir positif lah kan. Ini mungkin masuk angin gitu kan. Terus kami obatin. Udah mendingan, kami lanjut jalan lagi. Aku masih tetap di posisi paling belakang. Nah, jadi dari area camp itu ke pos 1 itu areanya masih terbuka, vegetasi masih terbuka. Dari pos 1 juga, pos 1 ke 2 juga masih terbuka juga. Nah, di pos 2 nih. Di pos 2 kemarin kami istirahat dulu. Itu masih ngumpul 17 orang. Istirahat dulu ya, minum dulu lah. Dari pos 2 itu ke pos 3 itu vegetasi udah mulai tertutup. Nah, jadi kemarin aku minta ya jaraknya jangan berjauh-jauhan lah. Soalnya dari pos 2 ke pos 3 itu sekitaran 1,5 jam. Lumayan jauh lah. Udah pelan-pelan aja aku bilang. Nah mereka lanjut jalan lagi. Aku masih tetap di paling belakang. Memastikan semuanya aman.
Nah, sampai di pos 3 masih aman-aman aja. Kita langsung ke pos 4 aja, aku bilang. Pos 4 itu area campnya. Itu udah tertutup tuh, udah pohon-pohon semua tuh. Oke. Kami jalan sampai di pos 4, udah malam tuh. Udah malam, pasang tenda. Teman-teman yang udah sampai udah pasang tenda duluan lah. Kami paling belakang itu udah tinggal enak lah gitu kan. Nah, pas dia pos 4 di area camp, kemarin kami pasang api unggun. Biar asik gitu kan, pasang api unggun. Awalnya gini, api unggun udah terpasang nih. Aku kemarin di tenda itu ada 3 orang. Aku, cewekku, sama satu lagi temannya cewek. Nah, kemarin aku lagi di depan tenda tuh lagi ngerokok. Yang cewek ini di tenda berdua. Tiba-tiba nih cewekku bilang gini, "Per, sini bentar katanya. Ada apa?" Aku? "Ini si Pia, kenapa kayak aneh katanya." Terus aku tanya tuh, "Kau kenapa Pia?" Aku bilang kan, "Bang Per, ini badanku berat." Aneh katanya. Karena bang di sana itu penanda kalau mau kesurupan itu atau diganggu itu biasanya badannya berat gitu. Oh iya. Nah gitu, badannya berat katanya kan. Aku udah mulai gak enak nih. Waduh, mas jangan-jangan mau kesurupan lagi gue bilang kan. Terus ku tenangkan. Akhirnya dia tiba-tiba pingsan gitu. Nah aku panik itu, mulai panik kan. Waduh ini kesurupan nih. Jadi aku keluarkan itu dari tenda dia. Itu kan kami kan udah pasang api unggun tuh. Jadi kami itu masih percaya kalau api itu bisa mengusir hal-hal gaib. Bisa jadi penangkal. Oh, seperti itu? Iya, api unggun kami masih percaya itu. Oke. Jadi itu dia dari tenda ku gendong, ku letakkan di samping api. Biar dia sadar kan. Kalau dia benar-benar kesurupan, dia pasti nggak kepanasan. Nah, iya itu di samping api dia nggak kepanasan sama sekali. Itu teman-teman kan masih belum sadar tuh yang lainnya. Ya masih aku sama cewekku lah yang sadar kalau dia kenapa-napa gitu kan. Itu ku letakkan di samping api, terus ada temen tuh bilang, "Dia kenapa kok dibuat situ, kepanasan nanti dia," katanya. Terus ya aku nggak jawab lah biar teman-teman lain nggak panik gitu kan. Tiba-tiba ya mulai rame lah karena mulai ngumpul lah teman-teman. Itu kenapa katanya kan. Terus itu pipinya aku tampar-tampar. Pia bang, aku bilang kan. Nggak sadarkan juga sampai ada 10 menit. Nah, habis itu tiba-tiba ada yang ngomong, tapi bukan suara dia. Itu kayak suara nenek-nenek. Suara nenek? Iya, suara nenek-nenek. Terus nenek-nenek ini bilang, "Mending kalian turun sekarang aja katanya. Kalian telah merusak rumahku." Terus aku bilang, "Kau siapa?" "Aku penjaga rumah ini," aku bilang. "Ini rumahku." "Jadi temanku mana?" aku bilang kan. "Teman kalian udah di puncak." Udah di puncak? Udah di puncak. Katanya temanku itu udah di puncak, di pohon yang gede, udah diikat katanya dia di situ. Ya aku juga bingung kan, lah padahal badannya kan masih di sini. Terus aku bilang, "Kami ada melakukan kesalahan kah sampai kau ganggu kami?" aku bilang kan. Terus katanya, "Kalian telah mengotori rumahku. Dari awal juga kalian udah melakukan kesalahan," katanya. "Ini rumahku, kalian belum ada izin ke sini," katanya. Nah, selang beberapa waktu itu, gantiin tuh yang ngomong. Dalam satu badan itu ada 2 orang yang ngomong. Satu nenek itu, satu lagi temanku. Nah, tiba-tiba temanku ngomong tuh. Temanku ngomong, "Bang Per, tolong aku dari puncak," katanya. "Aku udah diikat di pohon," katanya. "Aku nggak tahu ini gelap. Di sini ada nenek-nenek," katanya. Terus dia bilang gini, "Bang Per, ini nenek-nenek ini nyuruh aku jadi cucunya di sini," katanya. "Dia nyuruh aku jadi cucunya," katanya. Buat temenin dia di situ. "Buat temenin dia di situ," katanya. Nah, situ aku kaget kan. Waduh, gimana nih? Nah, habis itu selang beberapa waktu itu nenek itu ngomong lagi. "Kalau kalian mau teman kalian selamat, kalian bersihkan dulu gunung ini," katanya. Bersihkan dulu gunung? Iya. "Kalian udah ngotorin rumahku," katanya. Oke. Nah, jadi kemarin aku suruh teman-teman ngumpul, terus aku suruh mereka jujur lah melakukan kesalahan apa. Nah, jadi mereka jujur, ada yang udah kencing sembarangan, terus di bawah juga ada pada mabuk kan. Ada sebelumnya kan udah minum tua kan. Jadi mabuk. Ya itu doang sih. Jadi itu semua teman-teman ku suruh turun untuk membersihkan kotorannya. Nah, mereka turun udah dibersihkan, naik lagi. Terus aku bilang lagi tuh sama nenek-nenek, "Udah, rumahmu udah aku bersihkan," aku bilang. Nah, itu masih persyaratan pertama katanya. "Emang ada berapa syarat?" aku bilang kan. Jadi dia itu minta 3 syarat.
Yang pertama itu bersihkan rumahnya. Yang kedua itu kami disuruh turun, terus jangan ada satu orang pun yang naik gunung ini lagi. Oh, oke. Nah, yang ketiga itu, ini nih yang paling parah nih. Dia minta tumbal. Minta tumbal? Iya, minta tumbal. Persyaratan pertama, yang kedua itu masih bisa aku terima. Yang ketiga kemarin ku lawan. Ku tolak. Soalnya itu, wah, itu syarat yang nggak bisa dipenuhi sih. Apalagi dia minta tumbal kan. Soalnya kan, masalahnya yang bawa aku kan, membawa dia kan aku kan. Masa iya dia nggak ku bawa pulang dengan utuh gitu. Jadi kemarin aku yang ajak negosiasi lah tuh sama nenek-nenek. Ada nggak syarat lain? Nggak ada. Aku minta teman sini, biar ada teman katanya. Harus tumbal katanya. Nah jadi kemarin aku bingung gimana ya caranya. Jadi solusinya kemarin itu ada 4 orang tuh temanku, kusuruh turun tuh mau manggil orang pintar, orang yang bisa menyembuhkan kan, warga lokal lah. Nah 4 orang itu turun tuh. Selama mereka turun itu dari atas itu kami dengar mereka kayak banyak masalah lah gitu. Oke. Suaranya kayak masih dekat. Padahal mereka di jauh. Aneh lah pokoknya. Ada sejam kami nunggu. Itu temanku naik itu sama berlima itu. Sama orang pintar tuh satu. Dia orang pintar ini udah bawa obat-obatan sama peralatannya lah. Peralatan menyembuhkannya lah. Dia datang tuh. Kemarin aku lihat cara ngobatin itu. Dia kayak ada minum sesuatu. Terus kayak disemburkan tuh ke badan cewek ini. Cewek ini tiba-tiba kayak menjerit gitu kan. Berulang kali. Tapi nggak mempan juga. Terus kayak dia membacakan doa gitu, baca mantra lah, nggak tahu lah, aku nggak paham kan. Bacakan mantra, nggak mempan juga. Terus warga lokal ini bilang, jujur aku baru pertama kali ketemu masalah kayak gini. Baru pertama kali? Iya, baru pertama kali. Dari sekian pengalamanku ngobatin orang katanya. Ini mungkin yang merasuki dia ini kayaknya lebih tinggi. Soalnya ini kan gunung tertinggi kan di Sumatera Utara katanya. Ini penunggunya udah tinggi banget katanya. Ilmuku kalah jauh. Mending kita turun aja semua, kita bawa aja dia turun dalam keadaan kayak gini katanya. Oke, aku bilang. Itu kami packing semua peralatan. Itu yang kesurupan itu ya ditandu lah. Digendong lah kan sampai bawah itu dalam keadaan nggak sadar, pingsan. Jam 1 malam, jam 1 subuh pagi. Nah, kami turun sampai di bawah itu sekitaran jam 3 atau 4. Nah, sampai di rumah warga lokal itu. Bahkan sampai di bawah itu temanku nggak sadar. Masih diikutin sama nenek itu. Jam 4 subuh. Jam 4 subuh itu nenek itu masih ngomong juga, masih bicara. Dia itu di dalam rumah warga tuh. Masih bicara. Dia masih nuntut itu. Persyaratan pertama. Masih nuntut tumbal. Dikejar terus tuh. Kami bahkan sampai rumah warga. Sampai bawah itu. Nah jadi kemarin aku tanya tuh sama orang pintar itu kan, bang gimana nih solusinya, aku bilang. Nah itu kan karena jam 4 subuh kan. Nah jadi kami nunggu sampai jam 8 pagi. Jam 8 pagi itu dia manggil temennya, dia orang pintar juga. Jadi berdua tuh mereka ngobatin. Tapi temannya ini bilang, ini rumah ini dikosongin dulu, jangan ada yang lihat katanya. Oh oke. Nah jadi kami tuh disuruh keluar semua. Selang beberapa waktu ada kayaknya 2 jam itu. Kami masuk itu temanku udah sadar, udah mulai enakan lah. Terus dari situ aku memutuskan untuk pulang ke rumah aja lah, sewa bus lah gitu kan. Itu udah kami pesan tuh bus, tapi datangnya jam 1 siang. Jadi kami nunggu tuh, tiba-tiba jam 12 siang itu kesurupan lagi dia. Masih diteror terus. Kesurupan lagi. Sampai jam 12 siang itu kesurupan lagi. Ya, karena jam 1 itu bus kami mau datang kan, ku cancel. Karena kan nggak mungkin juga ku bawa dia dalam keadaan kayak gitu. Ku cancel itu sampai benar-benar sembuh. Itu ulang-ulang terus tuh. Kesurupan, sadar, sampai kami 2 hari di sana. 2 hari, masih diteror terus. Di hari ketiga, aku itu udah mulai gak enak kan tuh sama warga lokal kan. Jadi kemarin mau nggak mau ya pulang harus dalam keadaan kayak gini. Kemarin aku udah mesen bus, kami pulang tuh ber-17, sampai di rumah.
itu selama perjalanan itu dia memang nggak sadar. Nah, jadi kemarin ada tuh satu temanku menawarkan rumahnya. Mending kita stay di rumahku dulu katanya. Bebas mau berapa hari di sana katanya, nggak apa-apa. Jadi kami ke sana itu. Nah, jadi waktu di rumah temanku itu, kemarin aku ada kepikiran untuk manggil Ustadz aja nyembuhkan. Nah, kemarin temanku manggil Ustadz, terus aku ceritakan lah cerita sebenarnya. Terus dia udah mulai baca doa, ayat kursi gitu. Itu kami ngumpul buat lingkaran, terus temanku di tengah-tengah. Terus Ustadznya kayak bacakan ayat kursi gitu kan. Tetap nggak sembuh juga. Nah, jadi solusi kedua kemarin aku sampai panggil pendeta. Manggil pendeta juga? Iya, pendeta juga. Jadi berdua tuh mereka. Berdua kayak ngobatin mereka itu. Jadi berdua tuh, Ustadz sama pendeta ngobatin dia, tapi nggak sembuh juga, nggak mempan. Tapi selama penyembuhan itu, yang Muslim bacakan ayat kursi, yang Kristen bacakan doa Bapa Kami. Oh. Tapi selama penyembuhan itu temanku kayak kepanasan gitu sih. Kayak nenek-nenek itu kepanasan gitu. Tapi nggak mempan juga. Nah, kita pun bingung kan, bahkan dua aja nggak mempan. Aduh, gimana lagi nih? Jadi kemarin aku keluar itu nenangkan diri. Waktu di luar itu ada tuh satu tetangga manggil aku. Itu ada apa katanya. Terus aku ceritakan lah, gini-gini Bu, gini-gini. Dia masih muda soalnya ibu-ibu. Terus dia bilang gini, aku kebetulan bisa nyembuhkan orang. Udah banyak orang kesembuhan gitu katanya. Kata dia tuh? Kata dia, bisa mengeluarkan kesurupan gitu. Dia nawarkan lah, gimana kalau aku nangani katanya. Aku senang dong. Nah, jadi kemarin, yaudah Bu, nggak apa-apa, coba aja aku bilang. Nah, jadi tuh dia tuh datang bawa temannya satu, jadi berdua. Sampai di situ itu pendeta sama ustadznya kan udah pulang kan, disuruh pulang tuh. Mereka berdua. Terus gini, ini temanku yang kesurupan, nenek-nenek itu, ini temannya. Awalnya gini dia kayak buat ritual gitu, kayak bacakan doa atau kayak bacakan mantra-mantra gitu kan. Waktu dia bacakan mantra itu, temanku yang kesurupan ini tiba-tiba sadar, terus temannya kayak kesurupan, kayak dia memindahkan gitu. Oh, oke. Ya, dipindahkan dulu ke temannya. Nah, waktu teman ini kesurupan, ini ibu-ibu ini kayak ngobrol tuh mereka berdua kan, pakai bahasa Karo. Kami kan Batak Toba. Jadi yang penunggunya ini Batak Karo. Jadi kami nggak paham kan bahasa mereka. Jadi mereka kayak ngobrol pakai bahasa mereka tuh. Aku nggak paham tuh mereka bilang apa. Nah, setelah ngobrol, ibu-ibu ini bilang, katanya dia minta 3 syaratnya. Iya Bu, bilang. Satu, membersihkan gunungnya, satu lagi mengosongkan gunungnya, satu lagi tumbal ya katanya. Iya Bu, bilang. Nah, jadi dia tetap maksa ini, minta tumbal, gimana nih katanya. Terus aku bilang, Bu, ada solusi lain nggak? Ada syarat yang lain nggak selain itu? Aku bilang. Minta tolonglah Bu, jangan yang itulah, aku bilang kan. Terus dia ajak bernego lagi tuh sama yang kesurupan ini. Terus nenek ini bilang, ada. Gantinya 77 ekor ayam sama 1 kain kafan. 77 ekor ayam? Iya, 77 ekor ayam putih katanya. Sama 1 kain kafan. Nah, 77 ekor ayam putih. Ya, daripada tumbalnya manusia kan, nggak apa-apalah 77 ekor ayam mah bisa dibeli kan. Yaudah aku terima kemarin. Itu kami keluar tuh sama teman-teman semuanya, ber-16 orang. Kemarin kami berdiskusi, ngumpulkan duit untuk membelikan ayam itu. Nah, terus yang tadi aku bilang, yang cewekku yang bisa nerawang kan. Terus dia bilang, Per, kayak ada yang aneh. Itu kain kafan buat apa katanya. Oke. Nah, aku juga kepikiran sih, iya kain kafan buat apa ya? Itu kebetulan satu pula kan gitu. Nah, sebelum itu, gini Bang. Kebetulan mamaku juga orang berilmu. Orang pintar juga tuh mamaku. Tapi dia ilmu putih. Nah, kemarin aku nelpon dia, Mak, aku ada masalah. Dia suruh aku datang ke rumah, pulang gitu kan. Sampai di rumah aku ceritakan, terus mamaku langsung tahu. Dia bisa nerawang lah. Diterawang lah masalah kami di sana. Terus dia tahu cerita sebenarnya gimana. Terus dia bilang, sebenarnya teman kalian itu udah sembuh. Oke. Udah sembuh katanya. Nah, katanya kan kalian disuruh bawa 77 ekor ayam sama 1 kain kafan. Jadi 2 syarat itu sebenarnya dia minta 1, tapi 1 ini mending kalian lawan aja dia katanya. Soalnya kain kafan ini nanti kalian bakal disuruh
salah satu dari kalian memakainya katanya. Kata mama lu. Iya. Itu dia itu ilmu hitam. Oh, oke. 77 ekor ayam itu memang untuk tumbal, terus tapi kain kafan ini untuk dia mau minta ilmu katanya di sana. Oh. Nah, jadi kayak ya kami dimanfaatkan lah dalam kesempatan kayak itu kan. Terus mamaku melarang. Pokoknya kalian jangan pulang, jangan ke sana lagi katanya. Itu bisa kalian lawan katanya. Teman kalian udah sembuh katanya. Ya udahlah, aku bilang. Aku datang lagi itu ke teman-teman. Itu kan mereka kan lagi berdiskusi kan. Terus aku bilang tuh sama teman-teman, aku ceritakan sebenarnya. Nah, kebetulan ibu yang ilmu hitam ini dengar. Terus aku tanya, ada apa lagi tuh Bu? Bilang. Terus ibu-ibu ini bilang, katanya kalau salah satu dari kalian nggak pergi ke sana, katanya bakal mati. Nah, terus aku bilang, kalau aku nggak mau pergi, gimana? Aku bilang, ya kau nanti bakal mati dalam waktu dekat ini, seminggu atau sebulan lagi katanya. Oke, aku nggak ikut, aku bilang. Oke, aku nggak ikut, aku bilang kan. Terus aku bilang sama teman-teman, kalau kalian percaya sama aku, ayo tinggal di sini, aku bilang. Teman kita ada sembuh kok, aku bilang. Terus ada 12 orang itu yang nggak percaya, yang masih takut lah. Nanti aku bakal mati, nggak mau aku ikut pergi kok ke sana, aku bilang. Katanya. Ada 12 orang tuh yang nggak percaya sama aku. Jadi yang percaya sama aku itu ada 3 orang, cewekku, adikku, sama yang paling penakut di sana. Jadi kemarin yang tinggal itu sisa 5 orang, ikut si Pia itu kan yang kesurupan satu. Jadi mereka ber-12 orang itu berangkat, membawa 77 ekor ayam sama 1 kain kafan. Nah sebelumnya itu kami udah buat grup chat. Aku khawatir kan kalau mereka kenapa-napa gitu kan. Udah buat grup chat Facebook kemarin. Kalau ada kenapa-napa bilang ya kan. Terus kami nunggu itu. Bahkan waktu di kampung itu temen itu si Pia, nggak kenapa-napa kok. Aman-aman aja. Udah sadar kan? Udah sadar dia. Nah selama dia sadar itu, kemarin dia bertanya terus, Bang Per ada apa sebenarnya katanya. Badanku sakit semua. Nggak bisa digerakin katanya. Pokoknya pegel-pegel banget tuh kata si Pia ini. Ya aku nggak mau cerita lah, takutnya nanti dia kepikiran lagi kan. Nggak mau cerita. Terus aku tunggu-tunggu tuh. Apakah benar udah sembuh atau enggak. Ya sampai mereka sampai di lokasi pun si Pia ini masih sadar. Nah sampai di lokasi kemarin itu teman-teman yang di lokasi ngabarin kami udah sampai ya katanya. Oke, aku bilang. Nah aku tunggu tuh, ada 2 jam baru ada tuh satu temanku ngabarin ngechat. Bang Per, beneran apa yang kau bilang katanya. Itu saat kain kafan itu disuruh dipakai si ini katanya. Oke. Nah terus kutanya, terus ada apa? Terus ada masalah lagi nggak? Enggak sih. Terus itu kutanya lagi kan, kejadian di sana gimana? Jadi waktu mereka naik itu ber-12 orang, ber-14 ikut orang pintar itu 2. Oke. Nah jadi Pak Besor itu naik. Awalnya itu kain kafan itu disuruh pakai doang sih, cuma dipakai doang. Terus 77 ekor ayam ini disuruh lehernya dipotong, terus darahnya kayak disiram gitu. Itu katanya darahnya disiram itu kayak untuk membersihkan kotoran kami katanya. Nah jadi ayam itu udah dipotong, udah dikumpulkan, udah ditinggalkan aja gitu katanya. Terus dia kayak baca doa gitu, baca-baca mantra. Habis itu turun. Nah jadi yang pakai kain kafan ini, katanya dia itu selama di jalan itu dia kayak diikutin. Lebih dari 10 katanya, banyak yang ngikutin dia. Kayak diganggu gitu kan. Sampai di bawah, terus mereka pulang. Nah itu udah ngumpul tuh kami semua tuh. Terus teringat lagi tuh yang katanya yang nggak ikut itu bakal mati katanya. Terus itu kutantang lagi tuh yang ilmu hitam itu. Ibu-ibu tadi. Ku bilang, bakal ku tunggu kematianku, ku bilang. Kalau emang benar-benar. Soalnya ini temanku si Pia ini aman-aman aja kok. Selama kalian pergi aman kok dia, ku bilang. Nah habis itu ya udah bubar. Itu kami masih ngumpul. Ya memutuskan untuk pulang lah. Tapi si Pia ini masih tetap kami jaga itu. Aku, cewekku masih di rumah dia kemarin kan. Untuk jaga dia kan. Ya aku juga kepikiran juga sih gimana sih kalau benar kalau aku mati. Udah terbukti kan aku masih hidup sampai sekarang. Terus aku telusur itu latar belakangnya gimana. Ternyata anaknya dia itu temenan sama adikku. Nah jadi tuh kutanya tuh rumahnya di mana. Terus dia tinggal di kampung ini. Terus aku datang ke sana. Terus kutanya tuh sama warga sekitar. Cerita sebenarnya gimana. Dia memang udah terkenal kayak perdatu-datu.
Pardatu-datu. 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 Yaitu bahasa Batak. Itu artinya kayak dukun. Ilmu hitam. Makanya dia kayak ibu-ibu kayak masih awet muda, padahal dia katanya udah berumur. Nah. Oh, pantesan dia minta ilmu. Rupanya kayak itu. Dia kayak memanfaatkan kejadian kami. Gitu. Dia memanfaatkan kejadian kami untuk mencari ilmu baru. Aku nggak tahu sih dia mau minta ilmu apa ke sana. Nah, itu kejadiannya di 2020. Kemarin aku 2024 sempat ketemu dia tetap masih awet muda. Di tahun berapa? 2024. 2024? Iya. Dia masih tetap awet muda. Ya sampai sekarang kami 17 orang itu aman-aman aja sih. Gak kenapa-napa. Dari sebuah kejadian yang awalnya pengen ngebuka jalur nih ya, sampai sebegitu ribet nih masalahnya ya kan. Benar. Sampai minta tumbal segala macam. Semenjak kejadian itu, semua dari kami itu nggak ada yang berani ke sana lagi sih. Jadi yang gunung seharusnya puncak tertinggi di Sumatera Utara nggak jadi. Oke, jadi ada gagal kendala itu ya. Benar. Tapi endingnya nih sekarang Bang Ferry, gunung itu sudah dibuka kah? Atau ada yang buka atau masih ditutup sampai sekarang tuh? Sampai sekarang ditutup sih, tutup permanen. Tutup permanen? Iya, sama setelah warga kejadian lokal. itu? Setelah kejadian itu ditutup permanen sama warga lokal. Ataukah ada dari komunitas-komunitas lain yang mencoba buat ngebuka jalur di situ lagi? Itu nggak ada? Dengar-dengar nggak tuh? Kalau itu aku kurang tahu ya. Soalnya sampai sekarang aku perhatikan nggak dibuka sih sama sekali. Nggak dibuka, nggak dilanjutkan lagi. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Wah, padahal sayang banget ya. Sayang banget sih. Nggak Tapi tahu ya. kalau menurut lu nih Bang Ferry, bagus nggak tuh puncak itu? Bisa dibilang bagus sih. Itu puncaknya ya hampir sama sih kayak sebuatan itu pohon-pohon. Tapi yang uniknya itu puncak itu ada 1000. Puncak itu ikoniknya 1001 hammock. 1001 hammock? Iya. Itu banyak pohon tuh, pohon-pohon tinggi. Ya muat lah sampai 1000 hammock. Itu yang menamakan Aek Sihotang 1000 hammock. Nah, kalau nama gunung itu sendiri dari mana tuh asalnya? Aek Sihotang. Itu karena di Tanah Karo. Oke. Itu Aek, itu kebetulan start pendakian itu dekat jembatan. Oh. Aek itu bahasa Batak, itu artinya air. Air. Ya, Sihotang itu ya marga lah, Sihotang. Oh. Tapi yang menamakan nama gunung ini siapa? Warga lokal kemarin. Warga lokal. Iya. Oh, cuma lu dan komunitas menamakan puncaknya 1000 hammock. 1000 hammock. Cuma lu itu yang namain berarti ya? Benar, 1000 hammock. Sayangnya tidak kesampaian sampai sekarang tuh. Padahal keren loh itu puncaknya bisa mendirikan 1000 hammock. Iya. Terus belakang itu Danau Toba kelihatan semua itu. Wah. Dan yang pasti luas dong. Buat Luas. beberapa tenda itu muat semua. Muat tuh. Ya puncaknya luas banget. Wah, cik. Ya, apalah arti sebuah penyesalan ya. Penyesalan. Agak sedikit nyesal berarti lu pada saat itu. Ya nyesel sih ada. Kesal juga sih. Soalnya kan sayang banget ya perjuangan sia-sia gitu. Itu kan ngebuka jalur itu kan nggak seminggu 2 minggu loh. Sebulan lebih. Itu sebulan termasuk cepat juga loh untuk gunung yang belum pernah ditaikin. Bener. Oke, kalau misalkan kayak bersih-bersih gunung, bersih-bersih jalur kan ya sejalur udah dari jalurnya kan. Ngebuka jalur. Ini kan bener-bener dari rapet. Dari bawah rapet, vegetasi yang kayak gitu. Bener. Harus bertahap dong untuk berapa kali ngecamp gitu, terus lu harus hitung kompas juga kayak gimana nih lewat jalur mana yang enak. Kayak gitu juga kan? Iya bener, butuh perjuangan banget tuh. Dan itu sebulan, selama 7 orang itu berarti yang pertama ini 7 orang ya? 7 orang. Ini sebulan? Sebulan. Nggak pulang apa nge-pull di situ tuh? Ya naik terus, paling kalau butuh logistik ada yang turun terus naik lagi. Ya gitu selama. Nah lu salah satu orang yang nggak pulang berarti? Naik terus berarti itu? Ada sih kalau pulang itu paling ke rumah, habis itu datang lagi. Oh. Soalnya dari lokasi itu ke rumah itu paling sekitaran 2 jam. Deket ya? Deket. Sekitaran 2 jam. Tapi pokoknya totalnya ini ditotalin pembukaan jalur itu sebulan sampai puncak tuh. Itu makanya bisa cepet itu sebulan itu karena kan kami paling bukanya ya seperlunya aja. Udah buat jalur aja ya berarti. Buat jalur aja. Oke, dan jalurnya gampang berarti? Gampang sih gampang, soalnya dari bawah sampai pos 2 itu terbuka, jadi gampang. Oke. Gampang kan? Dari pos 2 ke puncak itu udah mulai vegetasi tertutup, tapi banyak pohon, jadi
gampang lah ditandain pakai tali gitu. Oh, jelas berarti itu. Jelas banget. Kalaupun dibuka jalur itu sangat jelas pasti. Jelas banget. Aduh, sayang banget tuh. Nah, ini kan pertama kali. Ternyata kan dalam sebulan itu proses pembuatan jalur ya. Nah, setelah itu kan ada sempat peresmian jalur juga tuh. Ya. Jadi gue juga sempat ngeliat fotonya, itu ada bannernya juga ya. Ada. Udah itu sempat. itu lu yang bikin berarti. Iya benar. Anak-anak komunitas pada yang bikin Iya, tuh. Itu udah resmikan sama warga sekitar juga sudah diresmikan berarti kan. Benar. Nah, setelah itu lu melakukan pendakian yang ke 17 orang ini. Iya benar. Jadi itu sebenarnya udah resmi sih. Jadi Udah kami resmi. kayak pembukaan. Kami pembukanya, kami Pembuka. perdana. Iya. Yang ngebuka jalur, yang perdana juga naik Iya, bareng kesana. kelompok. Benar. Oh, berarti ini belum ada pengunjung sama sekali. Belum ada pengunjung sama sekali. Hanya kami 17 orang itu. 17 orang. Iya. Itu di gunung itu pendakian pertama dan yang terakhir. Ingin mengkomersilkan jalur itu ya. Jalur itu benar. Ingin memperkenalkan jalur itu Jalur. keluar. Benar. Dan itu juga bakal menjadikan sumber penghasilan lah bagi warga sekitar kan. Pasti. Benar. Iya. Entah itu buat penginapan, entah Iya, itu benar. warung kan. Pasti sebenarnya bagus niatnya itu. Cuma memang alam tidak merestui aja berarti. Benar, benar. Terutama penghuni gunung situ ya yang nggak merestui. Ya belum rezeki lah mungkin. Rezeki. Nah, ini kan ada cerita yang tadi gue sempat lo bilang orang Batak itu ada beberapa yang punya ya karunia ya namanya ya. Itu ada yang bisa melihat, ada yang bisa mengobati, ada yang bisa nerawang, ada yang bisa nerawang dan segala macam tuh. Dan lu ini salah satu yang dijaga. Yang karunia ini jaga. Benar. Jadi Dan, aku itu dikaruniakan penjaga. Oh, oke. Nah, lu bisa tahu kalau lu ada yang jaga itu dari siapa? Sebenarnya dari mama sih. Dari mama lu. Iya. Soalnya mama kan orang berilmu juga kan. Oh, nurun ke lu berarti. Iya. Mantan lu ini dia bisa menerawang. Kebetulan orang tuanya juga orang pintar. Jadi kami itu turun-temurun. Memang harus diturunkan. Iya, memang adat di sana tuh masih kental. Iya, masih kental banget sana. Masih nurunin ilmu dari orang tua turun ke bawah gitu untuk biar diterusin gitu ya. Itu mau nggak mau sih harus diturunkan. Mau nggak mau. Mau nggak mau. Oke, ya makanya lu kemana-mana aja aman tuh. Ya bisa dibilang gitulah aman. Makanya aku kemana-mana pun aku berani kan. Iya. Udah aku tes juga beneran aman sih sebenarnya. Oke, nah di umur-umur segitu ya di tahun 2020 pendakian lu ini, lu sempet ada tahu nggak tentang namanya hal mistis atau segala macam gitu? Sebelum kejadian yang terjadi itu. Ada. Tapi bukan pendakian sih. Itu kemarin kami pernah ke namanya Danau Cike-Cike. Danau Cike-Cike? Iya, Danau Cike-Cike. Jadi itu ujungnya itu air terjun, tapi harus melewati 3 danau. Nah, masih ada kayak gitu? Sampai sekarang masih ada. Masih ada tuh ya? Itu terletak di Kabupaten Dairi. Nah, nah jadi yang uniknya itu salah satu ikoniknya wisata di Dairi dan juga salah satu tempat terangker di sana. Di daerah sana? Daerah sana. Oh, oke. Nah, lo kan pertama kali berarti nih nemuin orang yang kesurupan sampai kayak gini. Ya, enggak. Sebenarnya awalnya aku bisa merasakan mistis gitu, percaya sama hal mistis di situ awalnya. Pertama kalinya di danau itu ya? Di danau di air terjun itu ya? Benar. Oke. Nah jadi ceritanya gini, kemarin kami pergi bertujuh, kesurupan 6 orang. Di situ? Iya. Oh berarti di kesurupan yang di gunung yang lu buka ini bukan yang pertama berarti ya? Bukan yang sebelum pertama. itu lu pernah ngalamin juga? Iya, di situ lah. Tapi nggak separah itu? Nggak separah itu sih. Bisa keluar dengan sendirinya pada saat itu? Oh, jadi gini kan. Nah, jadi kami pergi bertujuh, kesurupan 6 orang. Nah, jadi ceritanya awalnya kemarin kami ke sana itu cuman mau ke danau doang. Oke. Ke danau doang. Kemarin kami bertujuh, yang bawa motor cuma 1. Jadi yang bawa motor duluan, yang belakang kami cowok-cowok berangkat. Itu ada 2 cewek sama 5 cowok. Jadi kami jalan kaki lah nyusul mereka yang udah di depan. Jadi selama perjalanan itu
Itu kan kami kan ngecamp dan butuh logistik. Selama perjalanan itu banyak itu perkebunan warga. Jadi kemarin kami kayak ya ambilin lah tuh bahan masak gitu. Iya, wortel, kol gitu ya, kentang. Ambilin lah gitu. Nah sampai di area camp itu udah malam, udah jam 7. Ya itu tenda udah terpasang, terus sapi unggun juga udah terpasang tuh. Ya kami udah baru sampai itu langsung masak. Jadi ya seperti biasa cewek-cewek di tenda, cowok-cowoknya di depan. Di depan itu ya main gitar, minum-minum kan merokok. Cewek-ceweknya juga masak. Nah, tiba-tiba nih, ada tuh satu temanku kesurupan. Dia ini yang ngerasuki dia ini kakek-kakek. Oke. Dia pakai bahasa Pak. Soalnya daerah itu tanah Pak. Batak Pak. Oh, beda daerah beda bahasa. Iya, beda daerah beda bahasa gitu. Nah, aku kan bingung juga kan. Kebetulan situ ada itu yang suku Pak. Jadi dia paham. Ngerti itu ya? Ngerti, satu orang tuh. Jadi mereka ngobrol tuh katanya kakek ini nyuruh kami untuk pulang. Oke. Jangan ke sana, terlalu berbahaya malam ini. Oke. Nah, ya udah nggak apa-apa. Besok pagi aja aku bilang kan. Tiba-tiba kakek ini kayak ngambil sesuatu itu dilempar ke tenda. Tenda itu kan isinya ada 2 cewek itu kan temanku. Tapi gimana ya? Dia ngelemparnya nggak kena gitu. Di sini. Sengaja dilemparnya di sini. Ini kan 2 cewek nih. Iya. Nah, Di jadi tengah-tengahnya gitu. Dilempar. Oke. Nah, itu kan cewek itu ngomong, bentar. Waktu dilempar itu, satu cewek itu nangis. Kayak kaget gitu kan, kaget. Tiba-tiba dia kayak pingsan, gak sadarkan diri. Terus yang ngelempar ini ngobrol itu sama temanku. Itu sebenarnya yang kulempar bukan teman kalian. Itu ada tuh yang ganggu kalian katanya. Oh, berarti sosok kakek ini ngejagain? Iya, ngejagain, sebenarnya dia penjaga. Oh, nah, habis itu gimana ya, kami tanya itu sosoknya gimana. Katanya itu cewek, dia penghuni di danau itu. Oke. Ya, seperti biasa katanya dia butuh teman. Cewek itu. Terus yang temanku yang pisan ini aku coba sadarkan dulu kan. Nah, temanku yang pisan ini ya kami sadarkan dulu lah. Nah, cewek ini ngomong. Dia kayak nerawang gitu kan. Di sini kayaknya ada 7 sih yang ngikutin kita. Ada 7 nih merpatikan kita. Dia sebenarnya tahu yang dilempar itu bukan mereka berdua yang dilempar. Dia tahu. Terus katanya, mending kita pulang sekarang lah katanya. Oke, aku bilang. Jadi ini gimana nih yang pisan yang bilang. Ya udah gendong aja dia sekarang katanya. Nah, pas kami mau pulang itu tiba-tiba ada tuh satu temanku kesurupan lagi. Jadi yang satu kesurupan belum sembuh, tiba-tiba disusul lagi nih. Jadi berdua. Okay. Nah, jadi yang barusan kesurupan ini dia bilang gini, kalian sebenarnya udah sampai di danau, arwah kalian udah di sana, tapi raga kalian di sini. Oh. Nah, setelah dia bilang gitu, aku juga baru sadar, aku kayak merasa kosong banget, kayak benar-benar kayak kosong banget gini, kayak ya cuman kayak badan doang gitu kan, arwahnya kayak melayang-layang gitu. Terus aku bilang, loh, sebenarnya ada apa sih ini? Aku bilang, apa kami ada masalah katanya? Ada, kalian mencuri kan tadi katanya. Iya baru kepikiran juga, waduh, udah kami minta maaf lah, aku bilang gitu. Nah, tiba-tiba temanku yang cewek ini, tiba-tiba dia kesurupan. Dia yang dimasuki si cewek ini. Oh, yang pingsan itu? Iya. Bangun langsung kesurupan? Iya, bangun langsung kesurupan. Nah, tiba-tiba gimana ya? Waktu cewek ini kesurupan ini, dia ngomong, ini teman kalian bakal kujadikan teman sini katanya. Dia udah kubawa ke danau. Kalian juga semua sebenarnya lagi cari dia sih ke danau katanya. Makanya kami merasa kayak kosong banget. Nah, jadi aku bilang, sebenarnya apa sih maumu? Bilang, kami nggak ada ganggu kau, kok kau ganggu kami? Aku bilang, ya aku suka lihat dia manis gitu. Loh, mana bisa gitu? Aku bilang kan, kembalikan temanku, aku bilang. Nah, tiba-tiba aku pertama kali aku kesurupan sebenarnya di situ. Oh, lu juga kesurupan situ? Iya, aku juga sebenarnya korban. Nah, jadi itu kan 2 cowok kesurupan, 1 cewek kesurupan. Yang sadar 4. Aku ikut nyusul. Jadi aku ikut nyusul kan. Jadi berapa itu? Berempat kan? Nah, aku situ merasa kayak tidur sih sebenarnya. Kayak tertidur. Tapi dalam 7 orang ini yang sadar siapa? Sadar yang paling penakut. Sadar dia? Iya. Dia nggak kenapa-napa sama sekali. Terus dia gimana tuh? Menurut dia gimana tuh? Iya, dia diam aja, nggak tahu mau ngapain.
Soalnya sadar dengan sendirinya berarti. enggak, dia kan enggak kenapa-napa kan? Iya. Iya, dia diam aja sih. Soalnya kan enggak langsung enam-enamnya sih. Iya enggak kan serentak. bergilir gitu Iya, ya. bergilir gitu. Ya dia bengong aja gini, gimana itu? Goblok. Nah, jadi Nah itu kejadian itu sebelum buka jalur nih? Iya, sebelum buka jalur Oh Gunung berarti Baru. sebelum itu lu udah pernah ngerasain juga hal Iya. kayak gitu? Itu pertama kali perdananya. Oh, oke. Tapi pas waktu lu di gunung ya, negosiasi sama sosok nenek-nenek itu gimana tuh perasaan lu? Yang intinya kan dia minta 3 syarat. Yang pertama bersihin lagi, yang kedua tinggalkan gunung ini, dan yang ketiga minta tumbal. Oke. Pertama kali yang ada di pikiran lu ketika dia minta tumbal itu gimana? Kayak sebenarnya kayak udah pasrah sih. Waduh ini kalau penunggu udah minta itu kayaknya udah nggak bisa diganggu gugat lagi sih. Aku sebenarnya udah takut banget. Udah kayak mau nangis lah. Waduh ini gimana nih temanku. Soalnya kan yang bertanggung jawab kan aku kan gitu. Iya. Waduh ini gimana. Aku pokoknya panik sih sebenarnya, panik, bingung gimana caranya. Bahkan sampai mikirkan cari solusinya aja nggak bisa lagi kawan. Kayak nyesal juga sih, nyesal ada, sedih ada, takut ada, campur-campur. Itu yang lu rasain pada saat Iya. itu? Sampai warga lokal pun nyerah ya? Nyerah. Semuanya udah nyerah sih situ. Itu Ini warga. ilmunya lebih tinggi dari itu. Dari semuanya. Gokil lu. Tapi lu yakin nggak setelah pas udah sampai si Via ini udah pulang ya ke rumah temen lu ini, dia itu udah keadaan sembuh belum? Yang pas waktu diobatin sama pendeta sama ustadz atau tuh. Udah sembuh belum dia kalau menurut lu? Sebenarnya kalau aku perhatikan situ sih belum. Tapi kalau gimana ya? Setelah kejadian itu kan aku kayak melogikakan lah ya, di mana letak kesalahan kami gitu. Kayaknya dia sembuh pas pendeta ini sama Ustadz Indah pulang sih. Soalnya kan itu kan yang 2 orang tadi kan. Ya sebelum 2 orang ini masuk ya, yang dukun ini masuk, sebelum itu udah sembuh berarti itu ya. Aku yakinnya disembuhnya di situ sih. Tapi kok dia tiba-tiba minta tumbal ayam 77 ekor, tapi lu beliin? Iya benar. Nah kemarin kan aku ceritakan ulang tuh sama teman-teman. Terus ada tuh temanku bilang, sebenarnya si Pia udah sembuh, terus mungkin ini kayak direkayasa, di setting. Oke, dia mungkin Sengaja. 2 dukun ini pengen menuntut ilmu baru. Iya. Dan memanfaatkan keadaan lu untuk Makanya, membelikan ekor ayam itu. Oh, oke. Iya, paham. makanya aku bilang tadi kan, ini si Pia ini kan dalam kondisi nggak sadar kan, pingsan. Terus teman-teman kayak dipindahkan gitu. Aku yakin itu mungkin peliharaannya lah. Peliharaan dia. Iya. Tapi kan beda gunung, beda daerah. Soalnya gini, Tanah Batak itu ada tuh namanya Begu Ganjang. Begu ganjang. Ya, Begu Ganjang itu setan, itu bisa dipelihara. Ya, bisa dipelihara. Masih ada di sana? Masih. Jadi mitosnya itu Begu Ganjang itu, Begu artinya setan, Ganjang artinya tinggi. Oke. Jadi kalau kita ketemu dia, kalau kita lihat ke atas, dia makin tinggi. Lihat ke atas makin tinggi, ya makin tinggi, akhirnya kita tiba-tiba pingsan lah biasanya. Kalau orang-orang gitu kan, orang-orang biasa. Tapi kalau orang berilmu biasanya, kalau ketemu gitu, dia lihatnya ke bawah kan makin kecil. Dia ambil dipelihara. Oh. Gitu dia biasanya. Buat peliharaan berarti. Iya, makanya aku percaya mungkin, ya temen itu mungkin dimasukkan itu peliharaannya mungkin. Aku yakin itu sih. Berpikir seperti itu. Iya, Pas sudah tahu ya. Sudah tahu. Pas sudah kejadian udah tahu dan melakukan ritual itu juga. Iya benar. Dan untungnya temen lu yang sempat ikut ritual ke atas itu, yang 12 orang itu yang pakai kain kafan itu, untungnya nggak kenapa-napa ya. Untung nggak kenapa-napa sih. Cuma diikut-ikutin dong, ya udah biasa mungkin. Bisa, benar. Ya banyak plot twistnya lah. Iya, tapi jujur ya, kita kan tinggal di Jawa Barat nih ya, nggak tahu di luar sana seperti apa. Memang tanah kelahiran di Batak memang seperti itu apa gimana? Kalau di tanah Batak itu ya mistisnya masih kental. Iya, maksudnya itu. Ya masih kental banget. Masih percaya juga warga. Masih. Mitos-mitos di sana masih banyak. Masih banyak orang yang percaya. Tapi yang uniknya itu emang terbukti sih. Terbuktinya ya, maksudnya terbukti. Kayak yang aku bilang kayak ada penjaga kan. Ya sampai sekarang masih aku
tes, aku coba terus kan, emang bener sih, nggak kenapa-napa. Terus kayak yang bisa melihat, bener-bener. Terus ada nih satu hal unik nih, dari mamaku yang aku bilang dia penerawang. Oke. Nah, sebelum itu pernah kejadian, kemarin lah, waktu penyembuhan, dia kayak terlintas gini, waktu kami lagi ngumpul tuh. Mamaku bilang gini, ini ada nih salah satu kuliah dari klien yang pergi jauh bawa tas. Tapi bukan di daerah sini. Siapa kalian mau melakukan apa? Mau mendaki gunung kemana kalian? Tinggi banget ini gunungnya katanya. Itu 2020. Nah, Oke. aku situ, Mama lu sempat bilang begitu. iya bilang gitu. Nah, aku sebelumnya kan tahu, aku sebenarnya di situ masih ragu sih sama ilmu mamaku gitu kan. Masa iya gitu kan, kayak meramal. Nah, di tahun ke depan itu terbukti sih temanku keliling Indonesia. Oh. Namanya Yoga Bintang. Yoga Bintang. Iya. Kebetulan dia ada di situ kemarin. Tapi dia pas lagi di di Terawang mamaku. Terawang itu, iya. di Terawang ibu lu masih ada dia di situ. Masih ada. Ada dia di situnya. Iya, ada dia sih. Waktu kami lagi ngumpul itu. Aku juga baru kepikiran, wih bener. Ramalannya bener loh gitu. Iya. Dari situ kayak, wah. Itu kan masih percobaan pertama. Pernah tuh tes lagi tuh percobaan kedua. Kami ada pelihara anjing. Oke. Jadi kemarin anjingnya diam-diam aku jual. Iya. Lucu sih. Nah, jadi itu kan anjing kesayangan ya kan aku jual. Nah, itu mamaku kan sedih lah, marah-marah gitu. Siapa ini curi anjingku? Aku jangan sampai ku terawang ya. Mati nih orangnya kuat katanya. Nah, situ udah mulai panik. Waduh, kalau beneran mati aku, mampus aku kayak. Kalau bohongin kan ya enggak berarti apa gitu kan. Nah, 2 hari itu aku panik tuh. Di hari ketiga aku baru ketahuan. Diusir aku. Beneran. Dari situ aku udah percaya kalau hal-hal kayak itu. Oke, berarti memang lu ini turunan ya. Iya. Tapi nggak ada cobaan buat mengetes ketemu sama pendamping lu tuh. Kemarin aku pernah bilang sih nggak bakal bisa katanya. Nggak bakal bisa. Karena udah beda dimensi kan, beda dunia. Oh. Tapi dia akan selalu ada sampai yang penting ngedampingin aja gitu berarti ya. Dalam keadaan genting pasti datang untuk menjaga. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Emosi lu, amarah lu, pengen ngebuka jalur ini dan tetap tidak bisa terbuka karena ada sesuatu yang mungkin tidak bisa dipikirkan sama akal sehat ya. Benar. Karena kan ini di luar nalar banget sama penghuni gunung sana, memang tidak terima kalau gunung ini dikomersilkan gitu ya. Nah, setelah kejadian itu, kan gua dengar lu sekarang ini lagi keliling Indonesia tuh. Ya, Iya benar. bener ya? Itu dari mulai tahun berapa? Ini setelah kejadian itu berarti ya? Iya setelah kejadian itu. Oh, di tahun berapa lu mulai keliling Indonesia, backpackeran tuh? Aku mulai ekspedisi ini mulai dari 2023. 2023? Ya 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Sampai sekarang. 2 tahun itu udah kemana aja lu? Jadi 2 tahun itu aku udah mengelilingi 12 provinsi. 12 provinsi. Ya itu semua di Pulau Sumatera udah tuntas semua itu. Dari Sabang berarti ya? Ya Sabang sampai Lampung, terus ini memasuki Pulau Jawa. Berarti setiap gunung yang ada di Pulau Sumatera, dari Sabang sampai Lampung ini, lu udah naikin? Udah daki semua sih. Udah? Enggak semua sih, pokoknya ada. Tapi kan setiap provinsi pasti ada gunung. Ada gunungnya. Lu naik juga segitu? Ya aku naikin. Nah, melakukan ekspedisi backpackeran ya, dari tahun 2023. Ya. Sampai sekarang masih nih berarti nih? Iya masih. Tujuan dan niatan lu bisa melakukan backpackeran ini itu dari apa tuh? Dari niat apa maksudnya? Sebenarnya kalau tujuannya ya, kalau sekarang aku bilangnya mencari pengalaman lah. Mencari pengalaman. Mencari pengalaman sama menciptakan cerita. Menciptakan cerita. Iya. Oke. Menciptakan cerita dan akhirnya lu share ke media sosial. Media sosial ya. Ke TikTok berarti. TikTok, Instagram. Instagram. Iya. Oh, tapi udah ada benefitnya tuh. Sebenarnya belum sih. Belum. Ya soalnya baru mulai konten. Oh, kayak gitu. Nah, ini kan lu kan backpackeran nih. Iya. Nah, pertanyaan gua nih, lu punya duit dari mana lu? Jadi aku dikenal orang itu very backpacker. Jadi aku dari rumah itu keliling Indonesia 0 rupiah. 0 rupiah? Nah. Lu tinggalin rumah nggak bawa duit? Iya. Sebenarnya 0 rupiah itu cuma istilah sih. Tapi benar-benar itu 0 rupiah. 0 rupiah itu aku lebih bilang ke survival. Jadi cari dananya di jalan. Benar-benar dari nol.
Itu cari dana di jalan. Jadi banyak itu yang nanya, gimana sih caranya bang? Apalagi 0 rupiah kan. Ya kalau 0 rupiah mah, kemarin awalnya aku dari 0 ke 10 itu biasanya dari rumah makan. Dari rumah makan? Ya rumah makan, ya nyuci piring lah, bayar si kelasnya. Oh, dari situ uangnya berarti? Iya bang, itu dari 0 ke 10. Terus dari 10 ke 100 itu, ini istilah doang ya. Iya. Dari 10 ke 100 itu biasanya dari dosmer, kerja harian. Oke. Dari dosmer, terus dari ini pasar, tukang angkat-angkat, dari kernet. Ya itu untuk harian. Kalau udah terkumpul nih, udah mulai kan, biasanya aku kalau udah mendaki ke gunung ini, aku biasanya menetap di rumah warga sekitar. Biasanya aku jadi porter atau guide. Itu untuk cari dana tambahan. Untuk nyari ongkos buat ke provinsi selanjutnya ya, gitu. Benar. Provinsi selanjutnya. Oke. Nah itu kan banyak sih, ada 1001 cara sih. Selain itu, contohnya kalau aku berpetualang nih, biasanya kan ada titik jenuhnya juga kan. Jadi aku biasanya semua uang terkumpul itu aku ngekos di suatu tempat, cari kerja yang bulanan, yang kontrak gitu. Oke. Ya menetap lah kayak itu. Tapi sementara berarti ya? Sementara sih, nomaden lah dibilang. Sampai kontrak kerja habis, lanjut lagi. Cabut lagi. Iya. Seperti itu. Seperti itu. Nggak gitu doang sih. Selain itu, ada juga sih keluh kesahnya gimana ya. Titik terendahnya, biasanya titik terendah para backpacker itu, kalau kehabisan dana itu biasanya ngamen. Ngamen. Ya. Kan lu gak punya alat musik? Nah, iya aku nggak bawa, soalnya aku takut hilang juga sih di jalan. Iya kan? Iya. Jadi apa gini-gini aja? Bukan dong. Enggak kan? Bukan. Nah, jadi aku kemarin buat cara kayak ini. Kalau di suatu tempat itu ada pengamen, aku ngobrol ke abang itu. Biasanya pengamen anak jalanan biasanya jiwa sosialnya lebih tinggi. Mereka ya merasa kasihan lah gitu kan. Ya kemarin aku izin, bang, aku kehabisan dana, bisa nggak ikut ngamen bareng? Aku biasanya gitu caranya. Oke. Ya mereka dikasih diizinin. Ngamen apa nih? Ngamen bareng lah. Oh, ngamen bareng. Iya. Dan tadi gue sempet jadi badut juga ya? Oh iya, pernah. Pernah jadi badut. Tapi lu pernah jadi manusia silver nggak? Enggak. Manusia silver enggak ya? Enggak sampai manusia silver berarti ya? Soalnya pemikiranku gini. Kalau badut itu kan kayak, ada juga kan yang dijual itu kan kayak musik kan. Yeah. Kalau manusia silver kan nggak ada kan. Cuman apa, alurkan tangan doang. Iya. Kalau badut kan masih ada modalnya, masih ada joget-joget ya iya, kan, joget-joget gimana gitu. Iya, benar. Oh iya benar. Biduan jalanan. Seperti itu ya. Iya. Nah, kan endingnya lu sekarang udah Jawa Barat udah ya? Jawa Barat udah. Terus Jawa Tengah nih. Jawa Tengah sebenarnya udah sih. Udah sebenarnya, tapi belum semua. Belum semua. Nah, buat teman-teman semua nih yang pengen menjadi backpackeran juga kayak Bang Ferry, itu gimana tuh Bang caranya Bang? Ya, kalau mau tahu cerita seluruhnya bisa lihat di konten saya sih. Oke, apa namanya tuh? TikTok sama Instagram namanya sama. Itu Ferry Backpacker. Ferry Backpacker. Ya. Oke. Ferry R-nya 2 ya. R-nya 2. Ya. Oh, kalau gua 3 E-nya. Nanti kita cantumin di kolom deskripsi ya, Bang ya. Boleh, Bang. Di kolom deskripsi. Nah, Bang, sebelum mengakhiri video kali ini mungkin Bang Ferry punya kesan-pesan nih buat teman-teman yang mendengarkan videonya di malam kali ini. Satu sih sebenarnya. Jangan buang-buang waktu aja sih. Itu aja. Waktu itu. Jangan buang-buang waktu. Iya. Soalnya perjalananku ini lebih ke memanfaatkan waktu. Okay. Apalagi zaman sekarang ini banyak yang mentuhankan uang. Waktu itu lebih mahal daripada uang. Oke, gokil. Ini tingkat-tingkatan untuk seniman. Jiu seniman begini nih. Gue nggak ngerti juga kan. Oke, terima kasih banyak nih Bang Ferry nih. Udah mau mampir dari jauh banget dari Medan asli kan. Mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.